Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. In association with Selamat malam. Beberapa waktu terakhir kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dampaknya ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi penuh. Bagi pasien yang positif COVID-19 namun tidak bergejala atau memiliki gejala ringan, dapat melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Namun ada hal-hal yang perlu diketahui selama melakukan isolasi mandiri agar proses penyembuhan selama isoman ini berjalan dengan benar dan aman. Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahas tata cara isolasi mandiri yang aman dan benar dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Kelompok relawan lapor COVID-19 melaporkan per Juni hingga pekan kedua Juli 2021 sudah ada 620 pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat sedang isolasi mandiri. Data ini dihimpun berdasarkan laporan warga, media sosial, Twitter, dan juga pemberitaan online. Salah satu dokter konsultasi layanan telemedicine pun menyarankan agar pasien isoman ini memperhatikan beberapa hal penting. Angka kematian akibat kasus COVID-19 di Indonesia masih bertambah. Rupanya tidak sedikit pasien meninggal dunia yang sedang isolasi mandiri. Kelompok relawan lapor COVID-19 mengungkap jumlah pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia sebanyak 620 jiwa dari 15 provinsi yang terlacak di Indonesia. Jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu 224 pasien. Kota Bekasi menjadi kota terbanyak dengan pasien isoman meninggal 84 jiwa dan kabupaten terbanyak ialah Sleman yaitu 65 jiwa. Temuan ini dihimpun per Juni hingga 15 Juli 2021 berdasarkan laporan warga, media sosial Twitter, dan pemberitaan online. Data ini tidak menggambarkan situasi di lapangan secara langsung. Dokter konsultasi telemedicine Rio Pungki Irawan menyebut ada sejumlah faktor yang memperburuk kondisi pasien isoman. Di antaranya, pasien minum obat sembarangan tanpa resep dokter, misinformasi dari dunia maya mengenai terapi penyembuhan COVID-19, kurang mengenali gejala berbahaya COVID-19, dan tidak memantau perkembangan atau penurunan kondisi tubuhnya. Oleh karena itu, dokter di Divisi Perinatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Sarjito ini menyarankan pasien isolasi mandiri agar memiliki termometer sebagai alat pendeteksi suhu tubuh dan oximeter sebagai alat pendeteksi saturasi oksigen. Jadi sebenarnya untuk perawatan dari pasien itu sendiri mungkin dari pertama selalu pantau gejalanya ya, karena wajib sekali untuk pasien isolasi mandiri itu punya termometer dan juga oximeter untuk selalu memantau suhu dan juga saturasi oksigennya kayak gitu. Karena happy hypoxia atau yang orang sudah saturasinya turun terus tiba-tiba meninggal itu banyak sekali gitu. Jadi memang harus terpantau terus saturasi oksigennya pastikan tetap di atas 94% kayak gitu. Terus kenali juga tanda-tanda bahaya, tanda-tanda gawat darurat yang harus lari ke vaskes untuk mencari pertolongan lebih lanjut seperti sesak nafas, nafasnya sudah lebih dari 30 kali per menit ataupun sudah lemas, tidak sadarkan diri atau jadi lebih gampang mengantuk kayak gitu. Terus desaturasi yang saturasinya kurang dari 90% kayak gitu. Dr. Rio juga menyarankan beberapa hal lainnya untuk menjaga kekuatan imun tubuh. Ialah konsumsi makanan tinggi protein karena proses peradangan yang terjadi ketika terinfeksi COVID-19 memerlukan regenerasi sel berbahan baku protein. Selanjutnya, melengkapi kebutuhan nutrisi, minum air putih yang cukup, berjemur selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore, serta olahraga ringan. Putih Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta. Isolasi mandiri menjadi cara yang dapat dilakukan jika terpapar virus COVID-19. Namun perlu dipastikan isolasi mandiri harus dilakukan secara benar. Perlu ditekankan pasien yang dapat melakukan isolasi mandiri hanya untuk kasus yang tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan. Kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Kasubdit Tracing Satgas COVID-19, Bapak Kusmedi Priharto. Selamat malam Pak Kus.
Sehat ya Pak? Selamat malam, salam sehat selalu. Ya, dan ada penyintas COVID-19 Ibu Endah Lismantini. Ibu Endah, selamat malam. Selamat malam. Sehat Bu? Ya, selamat malam Mbak. Baik, saya akan ke Pak Kusmedi dulu. Pak, apa kriteria pasien COVID-19 yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, hotel, atau apartemen? Ya, baik. Pertama kali adalah kondisi beratnya penyakit. Yang pertama adalah tidak bergejala atau dengan gejala yang ringan. Kemudian yang berikutnya adalah syarat daripada tempat isolasinya sendiri. Apakah tempat isolasinya itu memang mempunyai tempat tersendiri untuk pasien ini apabila ada orang lain di rumah tersebut. Kemudian apakah kamar mandinya tersendiri atau tidak. Kemudian berapa orang jumlah orang yang ada di rumah itu selain dia. Misalnya kalau katakan ada asisten rumah tangga atau mungkin ada keluarganya, kalau jumlahnya cukup banyak tidak layak untuk dilakukan tempat sebagai tempat isolasi. Ya, jadi ada beberapa kriteria begitu ya Pak Kusmedi ya. Tidak hanya bisa sembarang isolasi, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya akan ke Bu Endah. Bu Endah, bisa diceritakan Bu, saat Anda pertama kali diketahui terpapar COVID-19, lalu apa yang Anda lakukan pada saat itu? Ya, jadi saya bergejala 3 hari dan tidak langsung ke dokter waktu itu, tapi di hari ketiga itu ketika mulai terasa lemas dan sepertinya susah buka mata, padahal saya juga tidak terlalu mengantuk. Suami memaksa saya untuk segera ke rumah sakit dan akhirnya kami ke IGD di sebuah rumah sakit di Bogor, rumah sakit swasta. Ketika datang perawat menanyakan gejala yang saya alami dan ketika saya sebutkan ada batuk pilek dan demam, mereka langsung memberi saya ruang isolasi di IGD dan setelah itu saya diobservasi selama sekitar 6 jam. Dengan gejala-gejala tersebut dilakukan tes antigen dan setelah hasil keluar dokter memberitahu bahwa saya positif COVID. Setelah itu dokter juga mengatakan bahwa saya masuk dalam kategori gejala ringan sehingga boleh isolasi mandiri di rumah. Dan dia meminta semua anggota keluarga yang ada di rumah untuk segera melakukan PCR test. Jadi bukan antigen lagi, karena meskipun tidak bergejala, menurut dokter PCR test akan lebih akurat untuk membaca apakah anggota keluarga yang lain juga terpapar. Nah, malam itu saya pulang, saya akhirnya isolasi mandiri di rumah dengan obat-obatan. Dokter juga mengatakan bahwa kami wajib punya termometer dan oximeter karena itu penting untuk mengukur suhu tubuh dan kadar oksigen di dalam diri saya. Dan dokter juga bilang kalau saturasi oksigen menurun sampai 92 segera ke rumah sakit terdekat karena itu sudah masuk dalam kategori yang harus segera ditangani dengan serius gitu. Dan kalau demam juga tidak kunjung turun meski sudah meminum obat juga segera konsultasi lagi ke dokter. Tapi jika dengan minum obat semua gejala yang dirasakan itu berkurang, masih bisa isolasi mandiri di rumah. Artinya tidak perlu menuju rumah sakit karena kondisi rumah sakit juga saat itu sudah mulai penuh, sudah mulai membludak dan ruang IGD juga saat itu juga sudah sangat penuh pasien itu. Jadi dengan nasihat dari dokter itu, berbekal ucapan dokter, saya menjalani isolasi mandiri di rumah. Dokter bilang selama 10 hari isolasi mandiri di rumah, kemudian kalau ada ART yang pulang pergi atau ART yang di rumah sebaiknya semua diungsikan jika mereka terbukti negatif gitu. Dan 2 hari kemudian hasil PCR tes suami dan anak-anak juga keluar. Hasilnya suami juga positif COVID dan anak-anak negatif. Akhirnya anak-anak saya ungsikan ke rumah kakak dan ART rumah tangga sejak saya terpapar COVID, sejak saya ketahui hasil saya adalah positif juga saya minta untuk tidak datang ke rumah dulu gitu. Saya memilih kamar tempat anak saya yang memang berjendela besar dan menghadap ke timur karena itu mampu membuat saya berjemur tanpa harus keluar rumah itu. Memang secara kamar kecil tidak memadai karena kami masih punya satu kamar kecil dan dipakai bersama, tapi setelah anak-anak diungsikan itu jadi jauh lebih tenang karena saya dan suami isoman berdua di rumah.
Yang saya lakukan memang mematuhi semua yang disampaikan oleh dokter. Artinya saya hanya meminum obat yang diberikan oleh dokter dan sisanya hanya vitamin. Suami juga karena dia merasa sama kondisinya, akhirnya memesan obat yang sama, tapi dia tidak meminum obat karena tidak lagi berkonsultasi ke dokter, tapi dia menggunakan vitamin-vitamin yang sama. Kami sama-sama isolasi di rumah dan terus memantau kondisi. Baik, Bu Enda, kita akan jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Bersatu Lawan COVID-19. Anda masih bersama kami dalam Bersatu Lawan COVID-19 dan kita masih membahas mengenai bagaimana cara yang aman dan juga benar saat isolasi mandiri. Saya akan ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, kalau tadi Anda juga sudah menjabarkan begitu banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat isoman, dan apakah sebelum masyarakat ini terpapar begitu, sebelum mengetahui terpapar, apakah kita perlu mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu apabila dibutuhkan isoman? Ya, jadi kita mesti pasti dulu ya, artinya jangan melakukan isoman tanpa memberitahu dokter atau memberitahu RT ataupun tetangga yang ada di sekitar kita. Kenapa demikian? Karena kondisi-kondisi tersebut bisa tiba-tiba menjadi buruk. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada yang memonitor. Orang monitor, orang isoman, walaupun dia melakukan sendiri di rumah, tetapi harus tetap termonitor. Terutama dilakukan oleh dokter setempat atau dokter siapapun yang menjadi kepercayaan daripada keluarga itu. Kemudian melakukan tes, betul memang PCR adalah yang terbaik, tetapi dengan menggunakan antigen pun bisa dilakukan itu, asal yang melakukan adalah mereka-mereka yang mengerti kapan antigen itu bisa digunakan sebagai pemeriksaan dan kapan itu bisa dilakukan sebagai isolasi. Demikian juga dengan masalah orang-orang yang ada di rumah tersebut. Jadi kalau ada orang yang positif di rumah tersebut, maka semua orang yang ada di rumah tersebut harus dilakukan yang namanya karantina. Karena orang yang 15 menit dengan jarak kira-kira sekitar 2 meter yang ada di sekitar Anda itu cenderung akan mengalami kontak erat. Nah, pada mereka yang kontak erat, kita harus melakukan pemeriksaan PCR. PCR tidak dilakukan saat itu juga, tetapi dilakukan biasanya 2 atau 3 hari. Bahkan kalau kita menggunakan antigen, itu membutuhkan waktu 4 hari untuk diperiksa dan dinyatakan dia betul-betul negatif. Setelah dia negatif, itu pun sebenarnya dianjurkan tetap melakukan karantina. Namanya adalah karantina. Karantina adalah mereka-mereka yang kontak erat tetapi tidak positif. Selama berapa hari? WHO menyatakan bahwa kontak erat ataupun isolasi mandiri itu harus dilakukan minimal 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena kalau 14 hari itu, biarpun PCR-nya masih positif, virus itu tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain. Jadi tetap harus dilakukan isolasi sebanyak 14 hari supaya betul-betul orang itu ketika keluar, artinya ketika selesai melakukan isoman ataupun karantina mandiri, dia betul-betul sudah steril untuk tidak menularkan kepada orang yang lain. Baik Pak Kusmedi, jadi benar-benar harus dipantau begitu ya
hari per harinya oleh dokter dan juga harus dihitung secara benar begitu ya, dan juga orang-orang yang di sekitarnya juga harus ikut karantina. Saya akan ke Bu Enda. Bu Enda, bagaimana pengalaman Anda kemarin pada saat terpapar COVID-19? Apa saja waktu itu yang Anda persiapkan untuk menjalani isoman? Apakah kemudian Anda sudah menyiapkan seperti obat-obat atau alat termometer dan oximeter seperti itu? Iya. Jadi setelah dokter mengatakan bahwa saya positif COVID-19, dokter memberikan saya obat untuk dikonsumsi selama 10 hari. Dan dia bilang setelah 10 hari bisa melakukan tes PCR lagi. Tapi kalaupun tidak masalah karena biasanya setelah 10 hari kondisi akan lebih membaik. Gitu. Nah, obat-obatannya itu sebagian besar adalah vitamin, sisanya antibiotik dan favipiravir kalau saya lupa. Nah, dari obat-obatan itu karena dipesan juga untuk menjaga suhu tubuh dan saturasi oksigen, makanya suami saya langsung membeli termometer dan oximeter. Hari itu juga barang-barang tersebut kami terima dan saya selalu memantau kondisi, terutama per 2 jam biasanya saya cek. Kalau misalnya demam tidak saya cek, tapi kalau saturasi oksigen hampir 2 jam sekali saya cek gitu. Karena pesan dokter seperti itu, kalau misalnya saturasi oksigen berada di bawah 92, segera ke rumah sakit terdekat. Dan kalau misalnya ada dirasa sesak yang berlebihan juga segera ke rumah sakit terdekat. Jadi jangan menunggu lagi di rumah karena itu bisa membahayakan. Nah, pesan dokter itu yang saya pegang. Jadi selain mengonsumsi obat-obatan, saya juga rutin ngecek saturasi oksigen saya dan juga memantau apakah saya mengalami sesak nafas yang berlebihan. Itu yang saya lakukan. Baik, jadi yang harus selalu dipantau adalah saturasi oksigen. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Anda kembali bersama kami di spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan 2 narasumber kami. Saya langsung akan melanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, apa saja kemudian yang harus dihindari pasien atau keluarganya saat melakukan isolasi mandiri? Mungkin masih banyak masyarakat juga warga yang belum terlalu paham begitu. Apa saja yang harus dilakukan? Ya, tadi kalau Ibu isolasi mandiri berdua sama Bapak, kebetulan keduanya positif. Tetapi ketika ada yang di rumah itu tidak positif, tadi saya sebutkan dia harus melakukan karantina mandiri. Sehingga dia juga tidak tertular ataupun dia menulari orang lain apabila ternyata di kemudian hari dia positif. Nah, yang penting juga ini sering dilupakan oleh masyarakat bahwa orang yang sedang isolasi itu bukan orang yang sakit, betul-betul sakit berat. Dia tidak bergejala bahkan sehingga aktivitas harus tetap dilakukan. Artinya bukan dia tidur terlentang di tempat tidur, tidak. Dia harus melakukan aktivitas sehari-hari itu di dalam kamar kalau memang di luar ada yang negatif. Nah, kamar mandinya tadi saya sebutkan, kamar mandi juga harus sendiri. Apa saja yang harus dilakukan di dalam? Yang pertama, apabila dia habis makan, piring, gelas, sendok itu semuanya harus dicuci sendiri. Kemudian direndam, diberikan air sabun agar semua kuman virus-virus itu mati. Sehingga ketika diambil orang dari luar, itu tidak menulari orang yang ada di luar tersebut. Demikian juga dengan sarung bantal dan spray. Itu harus diganti paling tidak seminggu 2 kali. Sebelum mengeluarkan dia kembali harus direndam dulu dengan air hangat paling tidak atau air dengan menggunakan deterjen atau sabun. Karena virus ini mati dengan adanya sabun tersebut. Demikian juga dengan bajunya semuanya dilakukan itu sehingga ketika orang yang di luar itu menerima barang itu dan kemudian mencuci kembali selanjutnya dijemur itu tidak menulari orang yang ada di luar. Nah, ini kadang-kadang terjadi
mispersepsi terhadap itu. Demikian juga kepada mereka yang rumahnya tidak terlalu lebar atau padat di dalamnya, tentunya ruangan yang semacam itu tidak dianjurkan sebagai tempat isolasi. Karena dia takutnya dia akan mengkontaminasi mereka-mereka yang ada di luar tersebut. Demikian juga kembali lagi tadi yang saya sampaikan, harus memberitahu Pak RT, harus memberitahu Pak RW. Kenapa demikian? Karena orang yang di dalam rumah itu seluruhnya tidak boleh keluar dari rumah. Dia boleh berjemur mungkin di bagian belakang rumah atau di depan rumah, tetapi tidak di tempat yang ramai. Sehingga tentunya untuk memasak, untuk membeli makanan, itu pun bermasalah buat keluarga ini. Maka saya selalu menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pandemi ini harus diikuti dengan budaya kita, yaitu budaya gotong royong. Jadi di mana orang yang isoman itu tadi harus kita perhatikan, bukan dia dijauhi. Kebiasaan orang dulu membuat stigma terhadap orang-orang ini sehingga dia dijauhi. Nah, ketika dia dijauhi, bagaimana dia bisa hidup kalau tidak ada orang yang dari luar yang membantu hal tersebut. Makanya saya selalu mengatakan kepada Pak RT, Pak RW ataupun Pak Lurah, mereka harus menjadi pemimpin yang bijak untuk membuat gotong royong di kampung itu, saling membantu satu dengan yang lainnya, kemudian menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Baik Pak Kusmedi, jadi pasien dan juga keluarganya ini harus menerapkan hidup bersih begitu ya Pak ya. Dan saya akan bertanya kepada Mbak Endah, Bu Endah. Ya, berdasarkan pengalaman Anda, apa yang kemudian harus dihindari pasien saat melakukan isoman? Memang sebaiknya tidak banyak melakukan kontak dengan orang di luar rumah. Jadi ketika saya isoman, saya sangat benar-benar tidak keluar rumah sama sekali, menutup semua area rumah, sehingga meminimalisir kontak erat dengan orang-orang yang berada di luar kami gitu ya. Sehingga saya berharap cara itu mampu membuat kami tidak menyebarkan lagi virus itu keluar. Selain itu kami juga menyiapkan disinfektan di dalam rumah, sehingga kalau kami merasa ini ada area yang pernah kami datangi gitu, karena rumah juga bukan yang besar sekali, jadi kami memaksimalkan dengan menyemprotnya, lalu membuka jendela setiap pagi supaya ada pertukaran udara gitu. Dan kebetulan kamar tempat saya isoman itu jendelanya besar dan itu di atas, sehingga tidak berhubungan langsung dengan orang-orang di bawah, dan kebetulan tetangga kiri kanan juga tidak ada yang punya tingkat, sehingga saya merasa aman membuka jendela kamar atas untuk ada pertukaran udara. Saya juga bisa berjemur tanpa harus keluar rumah. Seperti itu, Mbak. Ya, Bu Endah, komunikasi dengan Pak RT ataupun dengan dokter begitu itu juga terus dilakukan begitu ya? Iya. Tetap diberitahu bagaimana kondisi kami di dalam rumah. Kebetulan juga banyak teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, sehingga mereka juga ikut memantau kondisi saya dan suami. Baik, tadi Pak Kusmedi juga mengatakan bahwa kita harus terus mengupdate informasi bagaimana kondisi di dalam rumah, karena memang semuanya tidak ada yang bisa keluar begitu ya Pak Kusmedi, mengupdate terus kepada Pak RT atau Pak RW. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan nanti ada pasien atau warga yang sedang isoman ini kondisinya menurun? Apa yang harus dilakukan? Itu tadi yang saya kasih tahu, bahwa harus ada Pak RT ataupun tetangga sebelah rumah yang bisa mengetahui, sehingga dia bisa memberitahukan kepada puskesmas terdekat atau mungkin kepada Pak RT, Pak RW untuk menyiapkan bagaimana mereka melakukan kontak dengan dokter. Sehingga dengan melakukan kontak dengan dokter, paling tidak dokter tahu ini saatnya harus dibawa ke rumah sakit atau bisa di rumah saja, seperti itu. Apabila dokter tidak jelas untuk hal tersebut, seharusnya tata laksananya adalah dokter datang ke rumah itu dengan menggunakan APD yang lengkap. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa teman-teman di puskesmas itu bebannya sangat berat sekali. Mereka harus melakukan pekerjaan sehari-hari, mereka harus melakukan tracing, mereka harus melakukan pemeriksaan.
testing, kemudian mereka harus melakukan vaksinasi, bahkan yang terakhir mereka harus melakukan memandikan jenazah karena sudah sedemikian banyak sehingga mereka harus turun itu juga. Nah, dengan kondisi itu biasanya teman-teman tidak sempat untuk memantau ke rumah, tetapi kalau memang berat tentunya harus dibawa ke puskesmas ataupun dibawa ke rumah sakit dengan terus menggunakan APD yang lengkap. Nah, ini yang paling penting untuk diwaspadai, pahami ya, bahwa penggunaan 3M itu sangat efektif apabila kita benar-benar menggunakan 3M dengan benar. Pertama, menggunakan masker. Bagaimana menggunakan masker yang baik? Artinya seorang menggunakan masker sekarang harus dengan double masker, masker dah ditambah dengan masker kain. Kemudian lawan kita juga menggunakan masker yang benar. Kalau jaraknya itu lebih 2 meter, maka kemungkinan untuk terjadi penularan itu hanya 1,5 sampai dengan 2%. Sehingga efikasinya sebenarnya cukup tinggi dibanding dengan vaksinasi. Nah, kalau kita melakukan itu dengan baik, kemudian kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, dan kita senantiasa melakukan cuci tangan. Kenapa? Karena dengan cuci tangan itu tangan kita selalu bersih. Tangan kita itu selalu nakal, kadang-kadang selalu ke muka. Padahal sumber titik masuknya infeksi itu kan dari hidung, dari mulut, dari mata, dari sebagian dari telinga. Jadi kalau kita melakukan protokol itu dengan baik, protokol 3M itu, harusnya kita juga aman terhadap penularan daripada virus ini. Baik Pak Kusmedi, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri? Apakah kemudian ada waktu-waktu atau waktu tertentu begitu yang harus diperhatikan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa isolasi mandiri itu dihitung biasanya dari awal itu adalah 14 hari. Tapi kan kita untuk mengetahui awal itu agak sulit. Nah, biasanya adalah kita menggunakan kalau kita sudah positif, baik itu PCR ataupun antigen, itu biasanya sudah masuk pada hari ketiga atau hari keempat. Ketika virulensi daripada penyakit itu atau virulensi daripada virusnya sudah cukup tinggi. Kemudian sesudah itu ditambah 10 hari, maka jatuhnya adalah pada 14 hari. Nah, pada 14 hari itu biasanya si virus sudah tidak bisa menularkan lagi. Kalau toh dia masih positif PCR-nya, biasanya yang membuat positif itu adalah cangkangnya yang masih ketinggalan menempel di epitel-epitel bagian kosta kita. Baik, jadi itulah hari-hari yang perlu diperhatikan begitu ya Pak. Adakah kemudian hari-hari kritis begitu Pak, misalnya dari hari pertama sampai ke-7 itu yang harus selalu dipantau atau virusnya akan hilang di hari ke-14 itu seperti apa Pak penjelasannya? Jadi kalau dia sudah masuk ke hari 10 biasanya ya, 10, 11 itu artinya itu 1 minggu sesudah positif. Itu masuk pada fase-fase yang berbahaya. Karena biasanya di situ virulensi. Virulensi itu adalah jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita itu sudah sangat tinggi. Kalau daya tahan tubuh kita tidak baik atau kita tidak bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, maka virus itu akan menyerang semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang sangat penting tentunya dalam hal ini adalah daya tahan tubuh. Kenapa? Karena virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Dia adalah self-limiting disease. Kalau daya tahan tubuh kita kuat. Tetapi ketika daya tahan tubuh kita lemah, maka virus ini akan merusak semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kita, tetapi daya tahan tubuh kita kuat, maka virus itu tidak bisa berkembang. Akibat virus itu tidak bisa berkembang, maka kita tidak akan terkena COVID tersebut. Jadi itu yang menjadi kunci bahwa virus ini
self-limiting, belum ada obatnya. Vaksin bukan obat untuk itu, tapi vaksin adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena supaya ketika kita diserang oleh virus ini, daya tahan tubuh kita segera membentuk kekuatan untuk melawan virus tersebut. Baik, jadi fokus kita adalah bagaimana kemudian meningkatkan imunitas tubuh. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih berbincang mengenai bagaimana hal yang baik dan juga benar pada saat isolasi mandiri. Dan masih bersama dua narasumber kami, saya akan ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, apa kemudian peran yang bisa dilakukan oleh tetangga atau teman-teman pasien untuk membantu pasien yang sedang isoman? Pertama tentunya membantu mereka melengkapi dirinya dalam melakukan isolasi mandiri. Misalnya entah itu makanan yang sudah masak atau mungkin bahan-bahan masakan. Karena kalau memang dia cuman sendiri di rumah, misalnya seperti di apartemen atau di kamar hotel seperti itu, mereka bisa mendapatkan makanan yang matang. Tetapi kalau dia di rumah, kadang-kadang mereka lebih suka untuk makan makanan yang mereka olah sendiri. Kemudian selain itu juga ikut menjaga apabila ternyata misalnya ada pasien yang sesak, ya kita mungkin si pasien yang ada di dalam situ tidak ada yang bisa menolong karena dia sedang sedang panik atau apapun, sehingga dia bisa memberitahukan tetangga supaya tetangga bisa meneruskan berita tersebut ke Pak RT ke Pak Puskesmas seperti itu. Atau mungkin kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau saturasi terus terang saya lebih cenderung di bawah 95 ya, kecuali kalau tidak sesak. Tetapi di bawah 95 sudah sesak, saya mengharapkan itu bisa langsung menghubungi dokter setempat atau membawa pasien itu ke klinik terdekat. Untuk membawa ke klinik terdekat kan kita tidak mungkin harus menunggu ambulans dulu. Kalau ambulansnya standby oke. Tapi kalau ketika ambulansnya tidak standby, maka kendaraan apapun yang ada di situ, asal si pasien ini tadi menggunakan APD yang bagus dan kita yang menolong menggunakan APD yang bagus, kita bisa membawa dia ke klinik terdekat tersebut. Jadi apapun yang terjadi di tetangga kita itu, karena itu adalah teman atau tetangga ya, namanya tetangga adalah teman yang dekat dengan kita di situ, untuk bagaimana caranya kita bisa menolong mereka. Itulah fungsi kita gotong royong. Baik, jadi aman begitu ya untuk teman-teman ataupun tetangga yang ingin membantu atau menolong dengan APD yang benar dan lengkap. Bu Endah, bagaimana menurut pengalaman Anda, bagaimana peran dari keluarga, tetangga, dan juga teman-teman saat Anda kemarin menjalani isolasi mandiri? Ya, saya bersyukur sekali ya Mbak, karena lingkungan sekitar, teman-teman dan keluarga itu juga tidak menganggap ini hal yang bisa dibiarkan, sehingga hampir setiap hari saya mendapatkan aneka kiriman ya, mulai dari makanan matang, buah-buahan, vitamin, terus kemudian wedang jahe sampai madu dan obat-obat herbal gitu. Itu tidak pernah berhenti kiriman digantung di pintu depan rumah, itu diberitahu bahwa ada kiriman dari semua orang gitu. Saya juga sampai akhirnya pasokan makanan di rumah itu cukup melimpah, sehingga saya juga tidak terlalu khawatir bagaimana mendapatkan makanan, karena dari kiriman itu aja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua di rumah selama isoman. Dan ya kita pilih juga untuk tetap mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan kebetulan teman-teman yang mengirim juga paham gitu ya, lingkungan yang mengirim juga paham, sehingga makanan yang kami terima itu memang makanan yang standar gizinya cukup untuk kami menjaga ketahanan tubuh selama isoman.
Baik, Bu Endah. Tentunya selain juga perhatian dari keluarga dan teman-teman, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan layanan telemedicine dengan baik, begitu, Pak Kusmedi? Bagaimana ada tips kah untuk memanfaatkan telemedicine ini dengan baik? Apakah kita harus terus bertanya begitu kepada dokter atau seperti apa? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang bahwa temperatur, walaupun kadang-kadang temperatur itu tidak berubah ya, artinya seperti sumeng-sumeng seperti itu. Kemudian kadang-kadang disertai dengan tidak bisa membau bau-bau yang ada, kemudian rasa kadang-kadang tidak ada rasa seperti itu. Kemudian saturasi, kalau bisa saturasi tetap di atas 95%. Nah, ketika kondisi-kondisi itu berubah, nah itulah yang diharapkan agar kita segera bisa memberitahu siapa yang kita percaya untuk dia paling tidak menjadi bagian daripada konsultan kita. Kalau memang kita tersambung dengan telemedicine karena baru kira-kira seminggu ini ya, telemedicine kalau di Jakarta dan Jabodetabek itu sudah mulai berkembang, bahkan sedang dikembangkan ke seluruh Indonesia, bagaimana melakukan telemedicine itu dengan kendali dari beberapa startup yang ada itu. Namun demikian yang perlu sekali saya ingatkan kepada teman-teman tadi, ketika teman-teman kita sudah mendapat pertolongan itu tadi, kemudian mereka tidak keluar dari rumah, yang untung kan adalah tetangga-tetangga di sekitarnya. Kalau tetangga-tetangga tidak memperhatikan orang tersebut, maka orang yang sedang melakukan isoman pasti keluar dari rumahnya. Mana ketika keluar dari rumah pasti akan menularkan ke mana-mana apabila tidak menggunakan APD yang sesuai. Nah, inilah hasil dari gotong royong yang saling membantu, sehingga satu orang dengan yang lainnya saling menghargai untuk tidak saling memberikan penularan tersebut. Baik, saya akan ke Bu Enda. Bu Enda, menurut pengalaman Anda kemarin, apakah kemudian dengan telemedicine ini cukup membantu isolasi mandiri Anda? Cukup membantu, Mbak, karena beberapa kali kami juga mengecek melalui telemedicine itu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu dengan kasus yang sedang saya hadapi kondisi ini, segala macam, dan memang mendapatkan cukup edukasi lah. Selain pesan dari dokter di awal, telemedicine ini bisa membantu saya mendapatkan edukasi lebih gitu tentang bagaimana saya harus berhadapan dengan COVID dan bagaimana saya sebagai pasien COVID bisa sembuh dari dan terbebas dari COVID, dari virus ini. Baik, Bu Enda, selain juga mungkin konsultasi mengenai obat-obatan, kemudian bagaimana, apakah kemudian telemedicine ini juga digunakan sebagai terapi misalnya ke dokter atau ke psikolog begitu? Saya tidak sampai ke sana sih, Mbak. Tidak sampai terapi ke psikolog juga, karena saya jadi gini, ketika dalam proses isoman saya memutuskan untuk tidak banyak membaca kasus-kasus tentang COVID karena saya menjaga supaya saya tidak terpengaruh dengan kondisi di luar. Karena ketika saya terpapar itu kondisi di luar juga sedang buruk, di mana UGD sangat penuh, pasien membludak sampai ada tenda darurat, rebutan oksigen, antri oksigen dan seterusnya. Saya cuma berpikir bahwa saya mungkin perlu berpuasa dulu dari informasi supaya saya bisa juga tenang sehingga tidak terpengaruh pikiran saya dengan kondisi di luar seperti itu. Jadi memang apa ya, saya rasa saat itu penting juga untuk berpuasa dari informasi. Saya menonton TV, menonton berita sebentar, tapi setelah itu oke, sudah kondisi di luar seperti itu. Jadi saya tidak sampai ke layanan psikiaternya. Baik. Apakah ada tips-tips khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat mengenai isolasi mandiri? Dari saya? Ya. Oke. Kalau saya, jangan ketika dalam proses isolasi mandiri memang sebaiknya memutus koneksi dengan lingkungan luar, dalam arti benar-benar sebaiknya di lingkungan yang sangat terbatas.
usahakan mendapat pasokan cahaya matahari yang cukup sehingga bisa berjemur atau ada sirkulasi udara yang perputarannya bagus. Banyak berpikir untuk menuju sembuh, jangan berpikir untuk ini kondisi bahaya, ini kondisi. Saya ketika isolasi mandiri yang saya ingat adalah pasien yang sembuh jauh lebih banyak dibanding pasien yang fatal. Jadi saya menetapkan diri untuk akan ada bersama pasien yang sembuh. Jadi itu terus yang mendorong saya terus mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan yang diberikan dokter. Jangan asal juga karena kita tidak tahu seperti apa kondisi tubuh kita sendiri, kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Sehingga kalau mengkonsumsi sembarangan tanpa pengawasan dokter atau tanpa rekomendasi dokter, jangan-jangan nanti malah berakibat kontraproduktif ke tubuh kita sendiri. Gitu. Kemudian memutuskan untuk makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang banyak nutrisi supaya itu membantu menjaga daya tahan tubuh kita dan menaikkan imunitas tubuh sehingga bisa cepat recovery dan bisa cepat lepas dari virus COVID-nya. Itu yang saya lakukan. Baik, Bu Endah. Saya akan ke Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, tentunya ini juga secara psikologis pasien ini tentunya mengalami turbulence atau gocangan begitu ya. Nah, adakah kemudian yang perlu dihindari ataupun yang perlu dilakukan agar tetap menjaga imunitas tubuh pada saat isolasi mandiri? Iya, mungkin tadi Bu Endang tidak mengalami karena kebetulan beliau bisa mengontrol jiwaannya ya. Tapi pada isoman yang dilakukan pada anak-anak atau mungkin pada remaja itu sering mengalami gangguan-gangguan tekanan psikis terhadap hal tersebut. Pesan saya bahwa kalau kita melakukan semuanya dengan baik dan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan baik dan kita melakukan olahraga, tidak tidur-tiduran terus karena otot-otot kita tetap harus dilatih sehingga dengan adanya otot yang terlatih itu vitamin akan berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa satu hal yang perlu diingatkan adalah kita harus saling berkomunikasi yang baik dengan seluruh orang yang ada di rumah itu ataupun di luar rumah itu dengan cara-cara kita menggunakan media sosial dan sebagainya. Benar tadi yang disebutkan Bu Endang, jangan mendengarkan hal-hal yang membuat diri kita menjadi tertekan. Tapi jadikanlah diri kita menjadi sebuah bagian daripada optimisme. Dan jangan lupa tentunya olahraga, jangan lupa juga selalu senantiasa berdoa. Ya, apakah kemudian layanan seperti psikologi begitu juga dipersiapkan, Pak, oleh nakes-nakes kita? Ya, kita menyiapkan hal-hal yang semacam itu. Manakala masih bisa dihandle melalui telemedicine, kita handle telemedicine. Tetapi kalau itu tidak berhasil, SOP dari kita itu kita harus sampai datang turun ke rumah untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian tentunya tenaga kita juga terbatas, apalagi dengan lonjakan pasien yang ada di rumah sakit begitu banyaknya berduyun-duyun, teman-teman kita juga tidak sanggup untuk melakukan itu secara periodik. Maka kalau sudah betul-betul tidak mampu mengatasi hal tersebut, sebaiknya melakukan konsultasi melalui telemedicine. Baik, Pak Kusmedi. Kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Kusmedi dan juga Bu Endah. Pak Kusmedi dan Bu Endah, di segmen ini saya akan bertanya kepada Anda, apakah pesan bagi pasien COVID-19 yang akan atau sedang melakukan isolasi mandiri pada saat ini? Boleh dari Bu Endah terlebih dahulu. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu di luar sana yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri, yang pertama jangan putus komunikasi dengan lingkungan sekitar, juga dengan teman-teman dan keluarga, karena penting untuk mereka tahu updating atau kondisi terbaru kita, gitu, kondisi yang sedang kita hadapi saat itu.
kalau memang seperti saya merasa perlu untuk melakukan puasa medsos karena khawatir dengan berita di luar yang terlalu tidak bisa kita serap itu, kalau saya memilih itu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap merasa itu tidak ada masalah, silakan, karena bisa mencari hiburan juga melalui medsos, bisa mencari cara untuk bisa tetap terhubung dengan dunia luar dan bisa mendapatkan bacaan atau hiburan. Kalau saya kemarin sempat tidak sanggup untuk duduk berlama-lama sehingga tidak bisa juga membaca, paling nonton TV juga hanya beberapa menit. Setelah itu lebih baik pikirannya diistirahatkan gitu. Dan terus berjemur, saya benar-benar melakukan berjemur karena ketika berjemur keringat keluar dan tubuh terasa lebih segar dibandingkan ketika kita tidak berjemur. Karena ketika saya dalam kondisi sempat muntah-muntah dan mual-mual itu, saya sempat tidak sanggup lihat matahari sehingga saya sehari tidak berjemur, tapi itu ternyata efeknya juga tidak enak di badan. Minum obat yang dikonsumsi, yang diberikan oleh dokter, lakukan sesuai dosis dan sesuai jam yang ditentukan, karena itu juga akan memberi pengaruh kepada tubuh. Makan makanan yang bergizi, konsumsi makanan yang penuh nutrisi supaya imunitas tubuhnya terus terbangun sehingga tidak mudah virusnya meluas paparan di dalam tubuhnya. Kita jadi punya imunitas yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu mengecek saturasi oksigen dan suhu tubuh, karena itu akan membuat kita tahu kapan kita harus berhati-hati dan kapan kita perlu melakukan konsultasi lagi. Alhamdulillah selama saya isoman, saturasi oksigen saya tidak pernah di bawah 95, sehingga saya merasa bahwa kondisi saya aman untuk tetap berada di rumah. Suhu tubuh juga setelah mendapatkan obat-obat dari dokter, suhu tubuh bisa turun sampai ke 36, sehingga tetap aman. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri untuk kondisi tubuh tanpa melakukan konsultasi dengan dokter yang kita pertama ketemu atau dengan dokter puskesmas, karena mereka yang lebih paham secara medis apa yang harus dilakukan ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita atasi. Kita bukan orang yang paham tentang medis, kecuali memang teman-teman alumni kedokteran dan seterusnya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu, tadi Pak Kusmedi juga bilang banyak berdoa dan banyak berpikir positif. Itu penting sekali karena memang dalam situasi berada di rumah, tidak kemana-mana, tidak keluar rumah, tidak berhubungan dunia luar secara fisik, secara langsung, gitu. Tidak ada interaksi yang dekat sekali, itu bisa membuat kita juga berada dalam kondisi yang merasa terkungkung. Baik. Dan itu penting untuk menjaga bagaimana kita tetap tidak merasa terasing. Baik, Gitu, Mbak. terima kasih Bu Enda, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Silakan Pak Kusmedi. Iya, jadi kita harus paham bahwa melakukan isoman itu bukan sesuatu yang mudah. Memang rasanya enak kita bicara isoman, tetapi di rumah 10 hari tidak melihat dunia luar seperti itu, tidak berhubungan dengan orang di luar, itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa dengan Anda memahami kondisi ini sebagai sebuah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini sampai kita mendapatkan penyakit itu, dan melakukan doa kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan semua hidup kita ini, itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk mendorong diri kita senantiasa tidak pesimis menghadapi kehidupan dalam kondisi sakit. Saya berharap kepada semua teman-teman ataupun para pasien ataupun para masyarakat yang melakukan isoman, kuatkan diri untuk melakukan isoman. Karena begitu Anda keluar, maka Anda akan menularkan penyakit Anda kepada orang lain. Dan kalau itu terjadi terus, maka kita tidak pernah selesai menghadapi semua ini. Tetapi yang paling penting dalam hal ini, sesudah Anda melakukan isoman, sesudah Anda sudah bertemu dengan mendapatkan penyakit ini, Anda harus sadar
bahwa virus itu masih ada di sekitar kita. Baik. Tidak berarti kalau kita sudah sembuh dari penyakit ini, kita tidak kena lagi penyakit ini. Kita masih bisa kena penyakit ini. Walaupun kita sudah vaksinasi, kita masih bisa kena vaksinasi itu. Baik. Maka hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Ke depan itulah yang harus menjadi titik pangkal dari kita berpikir. Baik, terima kasih Pak Kusmedi. Semoga ini bisa diperhatikan dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih juga Pak Kusmedi dan Bu Enda sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selain persiapan yang matang, diperlukan pengetahuan yang cukup bagi pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah agar proses isoman dapat berjalan dengan benar dan aman. Selain itu, dukungan dari keluarga, tetangga, dan teman pasien juga dapat berperan untuk membantu proses penyembuhan. Kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan mencuci tangan. Saya Ratu Nabila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.